Baik, shalom. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ada di bulan baru di tahun 2023, yaitu bulan Oktober. Dan di bulan Oktober 2023 ini saya akan membahas satu tema baru seputaran keluarga. Dan saya berharap ada pelajaran yang berharga yang kita terima melalui seluruh rangkaian ibadah kita sepanjang bulan Oktober ini. Saya akan banyak membahas tentang keluarga. Dan temanya tema baru, yaitu The Revival of Family. Itu arti lurusnya kebangkitan keluarga. Tapi yang kita soroti bukan kebangkitan lahiria, tetapi revival, kebangunan rohani, kebangkitan rohani dalam keluarga. Nah, saudara-saudara, pembacaan yang kita akan pilih pada hari ini terambil dari Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7. Hanya ada satu ayat yang menjadi nats pembuka, yang dari dalamnya kita akan mempelajari poin-poin menarik, dan tentunya ada sejumlah data seperti biasa yang kita munculkan yang berkaitan dengan nats ini. Mari kita baca dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu jemaat, 1, 2, dan 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Tepuk tangan dulu buat firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang the revival of family, kebangunan rohani dalam keluarga. Ini adalah topik yang sangat penting. Banyak gereja di bulan ini, bahkan saya baru pulang dari Papua tadi malam, ini sudah bahas keluarga. Gereja-gereja di Papua juga bahas keluarga. Mungkin beberapa gereja di belahan bumi Indonesia lainnya juga menyoroti topik keluarga. Nah, omong-omong tentang keluarga, kita tahu bahwa keluarga ini adalah lembaga pertama sekaligus lembaga tertua, yang inisiator berdirinya keluarga adalah Tuhan Allah. Keluarga pertama itu di Eden, keluarga Adam dan Hawa. Itu bukan Adam yang dirikan atau Hawa yang dirikan. Tuhanlah sang inisiator berdirinya sebuah keluarga. Definisi keluarga ialah laki-laki dan perempuan menurut keluarga di Eden. Tapi kalau kita gali lebih terus, maka keluarga sudah jadi ada anak, bahkan mungkin ada pembantu pun itu bagian dari keluarga. Nah, sepanjang bulan Oktober ini kita akan bahas banyak hal seputaran keluarga. Keluarga pertama kita sudah tahu itu keluarga yang gagal, saudara-saudara. Maka dari itu, kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia, menjelma menjadi manusia? Mujizat pertama itu Yesus rubah air jadi anggur, itu di pesta perkawinan. Artinya Tuhan Yesus melihat keluarga itu begitu serius. Tuhan Yesus lihat keluarga itu begitu penting, begitu berharga. Saya ke Papua itu, selain KKR, itu saya khotbah pernikahan pasangan dari suku Arfak. Suku Arfak itu punya 7 subsuku. Nah, dari 7 subsuku ini anak-anak mereka nikah di sinode namanya GPKI.
Mereka undang saya, bisa tidak Bapak khotbah saja? Nanti acara pemberkatannya ketua majelisnya. Wow. Nah, ini nanti Pak Angki akan posting besok, saudara bisa nonton di sana. Lagi dipersiapkan videonya nanti. Itu menarik sekali, jadi saya pakai adat Papua juga. Tapi bukan koteka ya, saudara jangan bilang, wih bab tua pakai koteka. Bukan. Tapi memang nanti di dalam pemberkatan tidak ada begitu, tapi di dalam resepsinya ada mirip-mirip pakaian begitu. Coret-coret badan, lalu hanya pakai cawat saja begitu, tutup. Paha semua ada pelihat, perut semua di luar, khusus yang laki-laki. Saya masuk ini pesta. Seumur-umur ya. Saya hidup di planet ini. Baru lihat budaya begitu, tapi itu menarik sekali, itu kekayaan Indonesia. Dan itu di suku Arfak, itu salah satu suku besar. Dan Anda tahu menariknya apa? Di suku itu mas kawinnya namanya kain timur. Kain timur dari mana? Dari kita ini. Ada perjanjian suku NTT, khususnya timur, dengan Arfak. Itu bilang tahu berapa ratus tahun yang lalu. Mas kawin kain begini, bisa ada yang harga 100 juta. Dan ada tuh yang mas kawin 5 kain timur. Itu kejang-kejang so pasti. 500 juta. Saudara lihat sini, ketepung kain kalau buat tepung saudara orang timur, bayi, nenek, jalan-jalan, saudara ada makan di restoran, kau dia bilang, ambil sudah 900 ribu. Murah tuh. 100 juta. Di Arfak adat. Saya bilang, bukan barang kebetulan orang Arfak nikah, orang timur yang khotbah. Begitu. Dan di situ saya lihat, saya ingat kembali bagaimana Kristus begitu menghormati atau begitu serius melihat sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, sebuah perkawinan. Maka saya ingatkan kedua anak suku Arfak, laki-laki umur 19 tahun, perempuan 17 tahun. Khusus suku ini tidak boleh nikah lebih dari umur ini. Tidak ada nikah 24, 19. Paling top, laki-laki mentok 19, tidak boleh lebih. Dan itu jangan coba-coba selingkuh, itu panah datang tembus semua. Jangan, berat itu. Itu suku sangat menghormati rumah tangga. Jadi pas ketika firman datang itu betul-betul mengcover mereka. Bahwa apa yang mereka pertahankan dalam adat istiadat mereka seputaran perkawinan. Itu memang di cover betul-betul, didukung oleh kebenaran yang kami sampaikan kepada mereka. Dan itu luar biasa sekali saudara-saudara. Nanti Anda lihat besok di posting bagaimana mereka loncat-loncat hanya mau masuk gereja. Ya kita punya budaya juga ada, mungkin orang pukul gong dan lain sebagainya. Pokoknya menarik. Nah hari ini saudara-saudara, kita akan menyoroti tentang keluarga. Saya tidak khotbah pernikahan di sini. Maksudnya bukan khotbah 2 orang yang akan menikah atau hari pemberkatan nikah, bukan. Saya akan bicara seputaran keluarga dan hari ini karena natsnya adalah Ibrani 11 ayat 7 yang membahas tentang Nuh. Maka sorotan utama kita di minggu ini adalah kepala keluarga. Ya, penting bagi seorang kepala keluarga laki-laki untuk takut akan Tuhan. Itu mutlak. Kalau Anda mau lihat kebangunan rohani menular dalam rumah tangga kita dan dampaknya akan dialami oleh istri, anak-anak, pekerjaan, usaha, ekonomi. Itu tuntutan kitab suci, laki-lakinya harus mengalami revival. Laki-lakinya betul-betul harus takut akan Allah. Dia akan lihat dampak di sana. Kalau kita bandingkan dengan data lain, misalnya di Mazmur pasal 128, saudara, ini ayat bicara tentang peran seorang kepala keluarga. Kalau dia mau lihat rumah tangganya diberkati, bahagia,
dipenuhi dengan berkat-berkat rohani. Ini tuntutan kitab suci. Tidak bisa tidak. Mari kita lihat ayat-ayat ini ya. Mazmur 128 mulai ayat 1 misalnya. Sebagai data pembanding di pendahuluan khotbah ini. Perhatikan. Nyanyian siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Orang di sini bicara tentang laki-laki, saudara-saudara. Karena nanti di ayat 4 dia bilang begini, saudara-saudara. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, jadi ini kepala keluarga yang dibahas di ayat ini. Kalau dia takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah satu indikator bahwa ada kebangunan rohani dalam diri keluarga itu, dimulai dari kepala keluarga. Ada sejumlah berkat yang akan diterima, ada sejumlah kebahagiaan yang diterima bagi laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, ayat 2 dia bilang begini, saudara-saudara. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dia kerja apa saja akan diberkati pekerjaannya. Dan bukan hanya diberkati, tapi dia menikmati berkat itu. Karena Bapak Ibu tahu bahwa ternyata di dalam hidup ini cara Tuhan bekerja dalam urusan berkat, katakanlah berkat materi nih ya. Karena kerja apa saja begitu. Entah dia petani, entah dia nelayan, entah dia bengkel, entah dia kerja di salon, entah dia honor, entah dia ASN, entah dia kerja di dealer auto, dealer motor, atau dia buka kios kecil, atau yang lainnya. Pokoknya dia kerja apa? Tuhan bilang, ini ayat, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan seterusnya. Ada orang tuh ya, saudara-saudara, dia kaya, dikaruniakan kaya, tapi tidak dikaruniakan menikmati. Jadi dia kerja, kumpul harta, depositonya naik terus. 100-200 juta, naik sampai tembus M. Tapi kok tidak bahagia? Tidak menikmati, ada yang kosong begitu. Tapi dikaruniakan berkelimpahan memang. Tapi tidak dikaruniakan untuk memanfaatkannya dengan penuh nikmat. Ini data pembanding lain. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Ayat 1 bilang begini. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, Ya. yang sangat menekan manusia. Apa itu? Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Ya, Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. betul. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kerja, kumpul banyak-banyak, tidak menikmati. Orang lain yang sapu kasih habis. Ada. Ini ayat jelas. Dikaruniai kekayaan harta, tapi tidak dikaruniai menikmati. Orang lain yang sapu kasih habis. Tapi ada yang dikaruniakan dua-dua. Dikaruniakan harta kerja apa berlipat kali ganda, tapi juga menikmati, begitu. Pengkhotbah 5 ayat 18, perhatikan Bapak Ibu. Pengkhotbah 5 ayat 18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, Dua-dua dikasih. untuk menerima bahagiannya dan untuk bersuka cita dalam jeripayahnya, juga itu pun karunia Allah. Iya. Dikaruniakan berhasil, tapi juga menikmati. Ya, jadi ada orang yang kalau tidak takut akan Tuhan, kerja kumpul, sampai su posting, su live, tetap tidak nikmat. Omong kosong, posting, omong kosong, live, omong kosong. Tidak dikaruniakan. Tapi jaminan firman Allah bagi laki-laki atau kepala keluarga yang takut akan Tuhan, menurut Mazmur 128 ayat 2 itu rumusnya pasti di situ. Tidak peduli banyak atau sedikit, tetapi kamu akan menikmatinya apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, bukan jeripaya orang ya. Karena yang suka makan jeripaya orang, lambat laun Tuhan pasti hukum. Termasuk di dalamnya korupsi, yang suka tipu-tipu, makan uang orang, ketawa, senang, pakai barang bagus di atas penderitaan orang, Tuhan pasti hantam.
Makanya dia tekankan di sini, kalau takut Tuhan, makan jeripaya sendiri. Bukan jeripaya orang. Nah ini kepala-kepala keluarga mesti pikirkan ini. Supaya kalau kerja, kerja lurus, kerja bagus, kerja tulus. Karena kalau tidak nanti susah. Dia penikmat tuh nikmat menipu dan bertahan tidak lama. Pasti habis. Lalu, bukan hanya itu, tapi dampak yang saya katakan tadi di ayat 3 dan seterusnya, dia berkata begini, ini menular ke istri. Nah kalau kepala keluarga sudah mulai seperti Nuh begitu, nanti menular ke istri, anak dan seterusnya. Istri sekarang. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Iya. Istri diberkati, anak diberkati. Bahkan nanti kalau saudara baca di ayat 5 dan seterusnya, 4 dan seterusnya, bisa jadi Tuhan izinkan sampai melihat cucunya. 4. Tahu 4 dulu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. 6, sama-sama 2, 3. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Anak-anak dari anak-anakmu berarti cucu-cucu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mungkin mendengar ini, ada sebagian saudara bilang, oh ini khotbah khusus buat kepala keluarga, jadi kami yang bukan kepala keluarga tidak cocok dengar ini. Bukan, semua khotbah relevan. Ya, saudara yang belum kepala keluarga, belum nikah, ini khotbah Anda perlu dengar, karena suatu saat Anda jadi kepala keluarga. Iya, tapi saya istri dan suami saya tidak seperti ayat-ayat ini. Berarti ini khotbah datang supaya engkau mulai punya beban doa yang sangat sungguh-sungguh untuk suamimu. Jadi tidak ada khotbah yang, oh ini tidak cocok. Semua cocok. Tidak ada firman bilang, tidak cocok. Semua cocok, saudara-saudara. Amin. Bahkan anak-anak kecil yang hadir di sini cocok semua. Mungkin dia baca ini ayat, dia bilang, wah papa saya ini bertolak belakang dengan ayat ini. Ini ayat suruh takut Tuhan, bapak melawan Tuhan. Ini ayat bilang kerja lurus, bapak kerja tipu-tipu. Nah anak-anak begini, Tuhan bisa taruh kuasa, semangat, kerinduan. Doakan dia punya papa supaya lurus.